Welcome back to my channel. Baik, sampurasun dulur-dulur, selamat bertemu kembali di Eyang Channel. Pada kesempatan hari ini saya Bah Jentreng ya akan memberitahukan nih bagaimana cara bermain kacapi yang baik ya. Mungkin konten-konten juga banyak yang memberikan tutorial atau memberikan cara-cara bermain kacapi ya. Namun setiap orang pasti beda penyampaian, beda trik. Namun intinya adalah kalian mampu bermain kacapi dengan baik ya, dengan benar. Walaupun tentu saya juga dalam memberikan materi ini masih banyak kekurangan. Mohon kritik dan sarannya ya untuk kemajuan channel ini. Baik kawan-kawan, langsung saja kita mulai ya. Untuk bisa bermain kacapi itu tentu memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah kita memiliki niat dulu ya. Niat dulu yang kuat gitu. Untuk bisa bermain kacapi ya. Mengapa saya berbicara demikian? Karena pengalaman saya, ada teman saya, "Bah, saya ingin main kacapi ya seperti Abah," katanya gitu. Walaupun saya juga main kacapinya masih belajar dulur-dulur ya, jangan anggap saya ini menggurui atau apa, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu saja begitu. Di luar sana banyak yang bagus gitu ya, banyak yang bagus, banyak yang lebih. Namun saya ingin sharing aja, ingin berbagi pengetahuan saja tentang kacapi ini ya, supaya ilmu ini tidak bahasa Sundanya tidak ngotok ngowo ya, tidak diam saja begitu hanya sebatas di diri saya gitu. Semoga teman-teman juga bisa gitu. Saya berharap semua teman-teman bisa ya. Itu balik lagi, "Bah, kenapa saya tadi saya emang gak bisa-bisa," katanya ya, "bermain kacapi. Saya mau belajar." "Baik," kata saya, "boleh belajar," kata saya. Dan saya kasih materi ya, kasih materi 1 hari 2 hari dia tuh mau rajin belajar. Cuman ke 3 hari, ke 4 hari dan seterusnya dia mulai jenuh tuh, karena pembelajarannya memang tidak instan ya, tidak instan begitu. Nah, apabila tidak memiliki niat yang kuat, maka sudahlah putus harapan untuk bisa bermain kacapi ya. Jadi yang pertama itu niat dulu. Begitu, niat dulu begitu. Kalau yang kedua adalah ada alatnya begitu ya, ada kacapinya gitu. Kacapinya bisa berbentuk kacapi elektrik atau kacapi yang dulu yang berbentuk kotak akustik begitu, nggak apa-apa kalau buat belajar mah ya. Bisa kalian itu, kalau sekarang itu harganya kacapi itu kalau second nggak tahu ya, kalau second mungkin di bawah 1 juta. Mungkin kalau baru alatnya itu antara 1 juta sampai 2,5 juta. 2,5 juta itu sudah kacapi yang bagus begitu ya, sudah kacapi yang bagus, sudah dipakai sama teman-teman yang sudah sering manggung begitu ya. Kalau untuk belajar mah cukup kacapi akustik saja, tapi yang bagus juga, yang kuat tahanannya ya, supaya awet begitu. Kalau misalkan belum ada nih uangnya, bisa kalian pinjam sama teman-teman ya. Biasanya yang memiliki kacapi itu yang sekolah-sekolah di jurusan karawitan ya, seperti SMKN 10 Bandung. Yang kedua tingkat tingkat kuliahannya yaitu di ISBI Bandung ya. Gitu kawan-kawan. Di mana nih saya bisa beli kacapi? Itu di mana? Nah, untuk yang pingin punya kacapi, mungkin untuk yang pingin yang harganya gak terlalu mahal ya, bisa saya bantu juga. Silahkan save nomor saya, kita datang langsung kepada pengrajinnya ya.
Saya tidak mau berbisnis dengan Anda, intinya istilahnya tidak mau ngambil untung lah. Kita datang langsung ke pengrajinnya langsung ya. Save dulu nomor saya 085 320 789 795. Oke, itu save ya, teman-teman. Itu yang kedua adalah punya alat. Tadi niat, yang kedua punya alat. Oke. Yang ketiga adalah banyak referensi ya. Apa tuh referensinya ya? Seperti melihat video-video cara-cara atau tutorial seperti ini, ataupun kaset. Nah, itu kaset VCD atau video-video tentang lagu-lagu Kacapi ya. Oke, begitu kawan-kawan. Nah, itu menurut saya ya, menurut ilmu pengetahuan yang saya dapat, dan itu secara sekilas saja, namun itu hal yang penting ya untuk kalian dapat bisa bermain Kacapi. Begitu kawan-kawan. Oke, setelah ketiga syarat tersebut mungkin terpenuhi, nantinya kita langsung saja ini teknik dasar ya, atau cara-cara bermain Kacapi dasarnya dulu. Nah, perlu diingat kawan-kawan, untuk memulai belajar Kacapi itu kalian pelajari dahulu lagu tradisinya ya, lagu tradisionalnya maksud saya. Tradisionalnya seperti kalau Kawih Mangkokoan tuh ya, atau Tembang Sunda Cianjuran, itu boleh ya, dua jenis aja dulu begitu. Yang pertama Kawih Wanda Anyar Mangkokoan, yang kedua adalah Tembang Sunda Cianjuran. Itu boleh dipelajari itu. Dengerin aja dulu, nanti kalau nada-nada Kacapinya sudah mulai masuk ke otak itu kita boleh mempelajari. Nah, untuk sekarang ini tentu kita pelajari dulu teknik dasarnya saja ya. Nah, teknik dasarnya saja begitu. Saya rasa hampir sama semuanya untuk teknik dasar. Pertama adalah begini. Untuk bermain melodi Kacapi ya, untuk bermain melodi Kacapi ada yang disebut disintrek begitu. Tangan kanan dulu deh, tangan kanan. Ini tangan kanan ya, tangan kanan dari saya. Disintrek itu gimana, Bah? Ya, gini-gini bukan ya, tentu bukan, karena kita bukan nyentil anak-anak ya. Ini bermain Kacapi. Nah, disintrek itu ini posisi tangannya seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Nah, dan usahakan kawan-kawan ada kukunya itu dipanjangin ya, tapi nggak usah panjang-panjang amat. Kira-kira iyalah, ada aja kukunya nih, seperti saya nih ada kukunya ya. Ini posisinya seperti ini nih. Kalau dilihat dari punggung tangan ini seperti ini. Nah, ya, dari depan seperti ini. Oke, kawan-kawan. Gimana, Bah? Ini gimana? Nah, kebanyakan ini digini-gini kawan-kawan. Ya, telunjuknya untuk bermain Kacapi awal itu digini-gini. Nah, menurut saya itu jatuhnya kurang efektif ya. Mungkin bisa saja, tapi menurut saya kurang efektif begitu. Nah, gimana itu caranya ya? Coba, maaf kawan-kawan, kita miringin dulu supaya lebih jelas. Oke. Ini ya seperti saya tadi, ini disebutnya disintrek ya, disintrek, tapi bukan disintrek gitu ya, atau digini-gini bukan, tapi didorong kawan-kawan. Nih, didorong ya. Oke, kurang. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Nah, didorong ini pakai tenaga ini, set. Nah, lenturin. Ting ting.
didorong. Oke kawan-kawan, sekali lagi ya, kita coba didorong dari yang bawah. Oke kawan-kawan, begitu kawan-kawan disintrek, itu namanya disintrek ya. Untuk tangan kanan, nah tangan kanan biasanya itu di senar bawah begitu. Ini paling mendasar kawan-kawan ya, pengetahuan paling mendasar itu disintrek. Nah sekali lagi ini tangannya seperti ini. Oke, kelihatannya memang mudah kawan-kawan, tapi sudah dipraktekkan rada lumayan ini ya. Nanti hal yang wajar apabila kawan-kawan sudah mempraktekkan cuman bunyinya kurang nyaring, itu hal yang wajar. Pertama adalah belum terbiasa ya, kedua tangan kawan-kawan kukunya belum ada begitu ya, itu hal yang wajar kawan-kawan. Oke sekali lagi didorong. Oke ya kawan-kawan, boleh dicoba nanti ya. Itu untuk tangan kanan kawan-kawan. Sekarang untuk yang tangan kiri. Nah, tangan kiri itu disebutnya adalah ditoel kawan-kawan. Ditoel posisinya ya gini aja nih, gini ditoel, tik 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 tik. Nah itu kawan-kawan, dulur-dulur ya, ditoel. Kita coba, karena tangan kiri itu dominan berada di atas kawan-kawan, di senar-senar besar, di senar-senar bass ya. Nah, oke, saya kasih tahu dulu. Senar bass itu, yang kategori senar bassnya itu ada berapa senar kawan-kawan. Seperti dalam video sebelumnya, bahwa kacapi itu ada 20 kacapi. Nah, apabila dihitung dari atas kawan-kawan, senar bass, kategori senar bass itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kategori senar bass itu untuk kacapi ada 8 kawan-kawan ya, dulur-dulur. Ada 8 senar apabila dihitung dari senar bass paling atas begitu. Sisanya berarti 12 itu adalah senar buat melodi atau rhythm ya, kalau dalam istilah musik. Begitu ya, atau chord, buat chord atau buat melodi kawan-kawan. Oke. Lanjut kawan-kawan ya, tangan kiri itu berada biasanya di senar bass ya, di senar bass, di wilayah senar bass yang berapa tadi, yang 8 senar tadi. Tekniknya adalah ditoel, dulur-dulur, ditoel. Nah gini, kita coba praktekkan ya, posisinya seperti ini gini, ini relax saja kawan-kawan, jangan diherasin atau jangan gimana ya, jangan terlalu pakai tenaga gitu. Nah petik ya, ditoel ya. Kalau yang tadi ke tangan kanan itu disintrek, sekarang ditoel. Oke. Terus, nah, sampai terbiasa kawan-kawan. Nah begitu kawan-kawan ya, dulur-dulur, begitu ya. Jadi intinya untuk teknik dasar kacapi sampai barusan itu tangan kanan itu ada yang disebut disintrek. Nah disintrek seperti ini ya, dan ditoel seperti ini begitu. Nah itu menurut saya hal terpenting kawan-kawan. Jangan sampai kita sudah ada di depan kacapi mainnya ngawur kawan-kawan ya, bahkan mungkin ditonjok atau gimana, atau dipukul pakai lidi atau gimana. Nah itu untuk yang pemula ya, mungkin itu kurang baik kawan-kawan ya. Tadi bahwa teknik kacapi itu yang pertama adalah disintrek, yang kedua adalah ditoel kawan-kawan. Nah, cukup sampai di situ saja kawan-kawan.
Tentu belum ya, belum. Nah, untuk apa? Untuk kalian membiasakan disintrek dan ditoel tadi, nah saya kasih etude nih ya, kasih etude. Nah, untuk membiasakan kalian bisa disintrek dan ditoel tadi supaya lancar dulu itu ya. Belum kepada lagu nih kawan-kawan, supaya kalian lancar dulu ya menjalankan trik disintrek dan ditoel ini ya. Oke, saya kasih etode dulu ya, kasih apa namanya, petikan dulu ya, kasih petikan dulu. Siap ya. Ini untuk tangan kanan berada di senar yang pertama, yang kecil ya. Untuk tangan kanan nih, sorry, yang terkecil ya kawan-kawan. Oke. Oke. Nah, untuk tangan kiri kita hitung dari senar yang terkecil. Nah, ini 1 oktav nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Nah, dari senar 1 sampai 6 itu adalah 1 oktav. Suaranya pasti sama, yang membedakan adalah oktavnya saja. Apabila makin atas itu nadanya makin rendah, namun sama. Begitu ya. Lalu apa dari senar 5 ke bawah itu? Nah, kita mulai dulu ya ini. Nah, ini saya menggunakan laras pelog. Ya, laras pelog. Laras pelog itu adalah laras ya yang mendasar ya. Laras yang mendasar atau laras umum yang biasa dipakai untuk pembelajaran dalam bermain kacapi begitu. Oke. Ini adalah nadanya dari yang terbawah ya, dari yang terbawah. Da, mi, na, ti, la. Balik lagi da. Oke. 6 itu yang kelima itu da, mi, na, ti, la. Balik lagi ke nada da. Da lagi. Seterusnya da, mi, na, ti, la. Senar ke-6 dari tengah ini da lagi ya. Seterusnya da, mi, na, ti, la. Da lagi da, mi, na, ti, la. Nah, itu yang membedakan hanya rendah dan tingginya nada saja ya, bunyinya sama begitu nada itu. Balik lagi ya kawan-kawan, balik lagi. Jadi untuk tangan ya, untuk sorry gelap. Nah, ini senar paling bawah ya. Oke. Tangan kanan berada di senar paling bawah ya, dulur-dulur. Dan tangan kiri kita hitung ya dari senar paling bawah 1 oktav ya. 1 oktav itu ada melewati. Nah, kita hitung senar ke-6. Senar ke-6 untuk tangan kiri itu adalah 1 oktav ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi di tangan kiri ini adalah simpan di senar yang ke-6 dari bawah. Oke. Oke, bisa dimengerti. Sekali lagi, untuk posisi tangan kanan yang disintrek itu berada di senar yang paling bawah, da ya. Dan untuk tangan kiri kita hitung yang ditoel ya. Untuk tangan kiri posisi petikannya ditoel, kita hitung dari bawah adalah senar ke-6 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke kawan-kawan. Nah, 6 senar ini adalah 1 oktav ya. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Sorry. Kita praktekkan kawan-kawan. Oh iya. Oke, kita praktekkan ya kawan-kawan. Ini adalah yang disintrek tadi seperti yang saya instruksikan. Ini di posisi senar paling bawah kawan-kawan. Nah, dan ini adalah posisi di senar yang ke-6 ya, senar yang ke-6. Lanjut kawan-kawan ya. Ini siap dulu.
Sekali lagi ini dari senar yang pertama, yang paling kecil, senar 1 ya. Dan ini adalah senar nomor 6 ya. Nah, bunyinya sama. Oke. Oke. Nah, kita praktekkan yang ini di sintruk, yang ini di toel ya. Maju ke atas. Oke, kawan-kawan, seperti itu. Nah, untuk yang dasar kali ini, ini harus tetap sama jaraknya ya. Dari senar 1 sampai dari tangan kanan sampai yang tangan kiri itu harus tetap jaraknya itu 6 senar ya. Jaraknya itu melewati berapa senar nih? Melewati 4 senar ya. Ya. Tetap harus ini senar ke-1, ini senar ke-6 begitu ya. Ini senar ke-1, ini senar ke-6 ya. Begitu harus tetap sama. Sampai atas juga begitu. Sampai atas juga begitu, melewati 4 senar dari tangan kanan ke tangan kiri itu melewati 4 senar dari atas juga ya. Terus lakukan hal ini sampai lancar ya, sampai bisa, kalau bisa sampai tidak dilihat pun Anda sudah lancar hal seperti ini ya. Ini etodenya. Terus jangan sungkan-sungkan kawan, ini sintruk dan toel aja ya. Nah gitu, ini didorong, nah ini ditoel gini ya. Kalau ini digini ya, ditoel. Nah ini da mi na ti la da, balik lagi ke da la ti na mi da. Terus ya, terus ini dilakukan terus seperti ini. Balik lagi. Nah, itu untuk teknik melodi biasanya ya. Belum lagi nanti teknik apa namanya? Teknik mirig atau ngekor istilahnya ya, itu. Nah, ini baru untuk teknik melodi kawan-kawan ya. Lakukan terus berulang-ulang. Nah, itu mau berapa hari belajar terus itu sampai akhirnya bisa seperti ini kawan-kawan. Tanpa dilihat pun senarnya sudah secara refleks ya. Secara apa namanya, sudah terbiasa lagi gitu. Kalau sudah seperti itu, nanti next level ya, next level mungkin saya akan memberikan di video-video yang selanjutnya begitu ya. Gini aja dulu nih sampai bisa cepat nanti. Nah kawan-kawan, kalau tekun itu 1 hari mungkin nggak mungkin nyampe 1 hari ya, 2 jam juga kalian udah bisa cepat begitu ya, udah bisa cepat kalau betul-betul tekun, niat yang benar ya, seperti yang tadi begitu kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, ya supaya tidak terlalu banyak atau ngawur nanti ke sana kemari, eh, ya untuk hari ini ya saya rasa sudah cukup pelajari yang tadi. Sekali lagi saya bukan menggurui atau apa, mohon maaf kawan-kawan jika penyampaiannya saya kurang baik, kurang berkenan, namun harapan saya semoga ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat kawan-kawan ya. Itu lakukan terus-menerus, jangan menyerah kawan-kawan. Nanti saya akan berbagi kembali setelah step yang satu tadi itu dilakukan dan dulur-dulur bisa melakukannya dengan cepat. Ya, baru ke step yang kedua ya. Step yang kedua itu adalah memisahkan petikan tangan kanan yang disintrek dan dengan yang tangan kiri begitu. Bagaimana kita sekilas saja seperti ini. Sudah misah-misah ya, sudah berpisah ini. Kalau di video sebelumnya ini saya ini sama nadanya satu oktav, kalau sekarang udah misah-misah kawan-kawan, sudah pada berpisah nih antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah itu bisa dipelajari di video-video saya selanjutnya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Sehat selalu untuk kawan-kawan, untuk dulur-dulur semua, sehat selalu. Semoga cepat bisa ya, dan cepat bisa dapat penghasilan dari bermain kacapi. Saya doakan itu dulur-dulur. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dari segala kekurangannya. Tonton terus video-video selanjutnya ya, dan yang merasa ini bermanfaat, bantu channel ini dengan mensubscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke kawan-kawan, sampurasun ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semangat.